Yang terhormat rekan-rekan LSKI, seluruh pengurus Suburaya, khususnya terhormat Ketua Harian, Wakil Ketua, Ketua Bidang Keamanan, dan seluruh bidang-bidang yang berada di urusan LSKP ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bisa melaksanakan Raker 2020. Semoga dengan Raker ini nantinya kita mendapatkan hasil atau musyawarah dan dari masing-masing bidang. Setelah Raker ini ada manfaatnya dan kita bisa jalankan sesuai apa yang diharapkan kita semua. Alhamdulillah, kita hari ini diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, panjang umur, dan nikmat sempat. Karena kalau kita panjang umur, sehat, kalau tidak ada dengan kesempatan, insya Allah tidak akan hadir rekan-rekan semua di sini. Dan kedua kalinya salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batin. Dan semoga kita mendapatkan kesamaan dari beliau. Kita tidak lupa salawat kita aturkan ke beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Baik rekan-rekan, saudara-saudara sekalian dan adik-adik pengurus LSKI, semenjak pelantikan kita pada tanggal 8 kemarin, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka, yaitu dalam rangka rapat kerja LSKI. Dan termasuk ini rapat yang pertama kali kita laksanakan semenjak kita pelantikan. Dan nantinya kepada seluruh rekan-rekan di masing-masing bidang untuk menyampaikan apa yang diharapkan atau yang akan kita kerjakan. Mungkin kita punya agenda jangka panjang dan jangka pendek, dan yang mana yang akan kita dahulukan program kita ini. Dan saya harapkan kepada seluruh rekan-rekan LSKI, kita semua ini untuk kedepannya selalu kita bekerja sama dan saling mengingatkan dan saling menginformasikan apa yang jadi tujuan yang bermanfaat kepada masyarakat dari LSKM ini untuk masyarakat. Karena sifatnya organisasi kita ini termasuk organisasi sosial, dan jujur saja memang kita ini tidak ada gajinya, makanya kita berbuat dan berjalan untuk kesosialan. Itu tujuan kita ini dari LSKM ini, yaitu untuk
mempersatukan sesama Madura, di mana saja yang ada. Selamat datang kepada Pak Ketum, silakan. Ya, terima kasih atas kedatangan Pak Ketum. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan nanti beliau ini juga bisa memperjelaskan apa maksud dan tujuan LSK ini. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Coba agak grogi pada pagi itu. Tujuan LSKM Terlalu ya, tujuan LSK ini terlalu menggigil. untuk mempersatukan sesama kita, terutama dan di mana Madura kita yang berada di seluruh pelosok di Kuburai ini, gimana kita rangkul untuk bergabung di LSKM ini. Setidaknya di masing-masing wilayah, di kecamatan, desa, itu kita rangkul. Dan untuk awal-awalnya kita tidak perlu terlalu banyak, yang penting ada dulu. Tapi kita per tahun itu kita bisa merekrut kalau bisa sebanyak-banyaknya. Dan pengurus-pengurus yang berada di LSK ini, kita saling-saling mendorong kepada PC-PC yang ada di masing-masing dan ranting-ranting. Kita saling-saling mengasih arahan kepada mereka, mengasih semangat-semangat mereka demi besarnya LSKM ke depannya ini. Betul. Dan kita tidak lepas untuk menjalin silaturahmi sesama etnis lain, suku-suku yang berada di Kuburaya ini. Dan tujuan kita ini memang banyak di kesosialan, bergerak di bidang sosial. Makanya kita jangan banyak mengikuti, maksudnya apa yang nanti yang orang tua banyak kita nyemingin itu. Cobalah kita banyak berbuat. Kita banyak berbuat apa yang bisa kita perbuat untuk masyarakat banyak. Nampak gaungnya kita di masyarakat di LSKM ini, disitulah kita bisa kelihatan kerja-kerja kita di LSKM ini di masyarakat. Ketika kita nampakkan gaung kita, apa yang akan kita laksanakan, umpama di situ ada gotong royong, bakti sosial, ada bansos, itu kalau memang ada kita turun, kita sama-sama dan kita kompakkan, dan kita harus semangat. Dan kita jangan terpaku dengan kewajiban yang seharusnya kita kerjakan ini, dan kita jangan sampai lepas di kewajiban kita. Kewajiban kita ini sehari-harinya, umpama kita yang punya pekerjaan, karena ini apa namanya, pekerjaan wajib kita untuk menghidupkan keluarga kita yang punya pekerjaan, itu kan tetap. Cuman kita tetap luangkan waktu kita ketika ada kegiatan kita. Kalau memang bisa, kita kompakan. Kalau memang tidak bisa, kita jangan paksakan. Dan kawan-kawan yang lain
yang bisa punya kesempatan yang mari kita sama-sama, makanya biar nampak gaungnya kita ini di RSKM ini. Karena kita ini jelas sudah setelah pelantikan kemarin, itu jelas kita nampak dan banyak yang tahu di kalangan-kalangan tokoh-tokoh masyarakat, di pemerintahan, di tokoh-tokoh suku-suku yang lain. Itu kelihatan kita. Jadi kedepannya itu makanya kita mari sama-sama gimana untuk memperbesar, memperluas jaringan-jaringan kita di masing-masing ranting-ranting itu. Maka tanpa kebersamaan kita tak mungkin bisa besar organisasi kita ini. Kalau bisa kita bisa jadikan tandingan dengan yang organisasi-organisasi yang lain. Gimana supaya besar organisasi kita ini, memperbanyak anggota-anggota di masing-masing. Dan yang jelas tujuan kita ini bukan untuk mengadu kekuatan, bukan untuk mengadu kekuatan untuk beradu otot atau yang mana, tapi kita nampakkan besarnya LSKM ini di Kuburaya ini khususnya. Gaulnya gimana kita untuk memperbesar, kelihatannya biar wah gitu lah kan. Tapi kita tampakkan biar tidak itu cuma gagah-gagahan dengan baju yang kita pakai, tapi yang nampak kita, yang bisa kita kelihatan perbuatan kita, kinerja kita di lapangan, itu yang bisa kita nampakkan di mata masyarakat. Dan saya mohon kepada kawan-kawan di LSKM ini, mari kita jaga kesopan santunan kita, apalagi kita sebagai orang Madura. Ketika kawan-kawan kita ada yang ini, tolong saling-saling mengingatkan, biar tidak dibaca orang nanti, bukan apa, karena organisasi kita yang dibaca, bukan perorangannya. Ketika kita membawa nama organisasi, walaupun itu dilakukan oleh oknum-oknum, itu tetap terbaca. Ketika itu adalah anggota LSKM, tetap LSKM itu tetap dibawa. Ya. Mari kita saling-saling menjaga, saling-saling mengingatkan. Namanya miskomunikasi, ada riak-riak yang ini, itu udah biasa dah. Di organisasi mana saja itu tetap ada. Cuman gimana kita perbaiki di LSKM ini bisa memberi contoh yang baik. Umpama kita, ya mohon maaf, umpamanya nanti ada yang ini, mohon maaf dengan kawan-kawan, tolong dijampi masing-masing, dihubungi secara pribadi, diingatkan secara pribadi lewat telepon atau gimana, diajak musyawarah. Umpama ada permasalahan, kita duduk bersama, kita bareng. Ketika ada masalah, kita jangan cari permasalahan yang akan menimbulkan bisa memperbesar. Kita cari gimana permasalahan yang besar itu kita kecilkan, dan yang kecil itu kita hilangkan. Itulah. Jadi biar nampak LSKM ini, apalagi ini termasuk senior semua. Dan di sini ada sesepuh kita juga, Pak Haji Sunarwi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti beliau juga saling-saling bisa mengingatkan.
dengan kawan-kawan yang lebih muda ini. Biasanya anak muda ini memang semangat anaknya memang agak tinggi. Kalau orang tua ini sebelum berbuat beliau biasa mencari solusi yang terbaik. Baik saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di tempat ini. Memang kita agendakan kemarin setelah pelantikan, namun ada beberapa hal yang harus kita pending dulu, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa terlaksana walaupun rintangan kita dengan cuaca alam ini yang kurang mendukung, tapi alhamdulillah saat ini tidak mematahkan semangat kita semua. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini, dan mudah-mudahan dengan raker ini kedepannya bisa lebih baik. Dan jadi mohon maaf pada saudara-saudara sekalian, namanya kita ini baru, sama-sama baru belajar, sama-sama baru belajar semuanya. Tapi di sini kebetulan ada Bapak Guntur Perdana, beliau adalah Bapak kita yang bisa membimbing kita, dan arahan dari beliau mudah-mudahan nanti bisa kita dengarkan bersama-sama. Mungkin setelah mendengarkan dari beliau, jadi tujuan LSKM ini yang jelas kita ini tidak melanggar dari ADART kita. Kita tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, dan kita tidak mungkin sewenang-wenang untuk berbuat di luar aturan-aturan kita yang sudah ada. Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penyampaian saya ada kekeliruan, ada yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ketua DPD Budaya Lestari. Untuk selanjutnya itu sambutan dari Ketua Umum DPP Kalimantan Barat pada Bapak Guntur Perdana SH. Waktu diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang sangat kita hormati, kemudian yang kita banggakan, yaitu Bapak Haji Ali Ashari. Amin. Amin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau bisa haji. Amin. Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Laskar Madura Kabupaten Kuburaya, dan kita doakan semoga beliau juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dalam memimpin Laskar Madura ke depan agar semakin maju dan semakin berjaya. Amin. Kemudian yang sangat kita juga hormati, di sini juga ada Ketua Harian, Bapak Sekretaris Umum, kemudian ada Wakil Ketua Umum 1, dan seluruh. Di sini juga ada Kepala Satuan Tugas. Kalau di ADRT itu namanya Kasat Gaska. Kalau di Bangsar itu Kasat Percap. Kalau Satuan cabang.
kita Kasatgasda, Kepala Satuan Daerah. Satgas Daerah Kabupaten Kuburaya, dalam hal ini Pak Sunarwi, dan sesepuh juga tadi ada Pak Sunarwi juga, Pak Haji Sunarwi. Beliau kayaknya dimasukkan pengurus juga ya Pak ya. Dan kita semuanya doakanlah, mudah-mudahan yang menjabat di Laskar Madura Kuburaya ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa juga ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, abang-abang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa kecintaan saya, rasa kebanggaan saya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hadir, khususnya yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Pertama, saya mewakili pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Provinsi Laskar Madura Kalimantan Barat. Dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus DPD, wabil khusus kepada Ketua Umum DPD Laskar Madura Kuburaya yang telah mengundang kami DPP di dalam kegiatan rapat kerja Laskar Madura Kabupaten Kuburaya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami di sini kapasitasnya bukan untuk bukan untuk ikut campur dalam kegiatan rapat kerja ini. Ini kan sudah ranah DPD, namun di sini kami hanya memberikan sedikit arahan seperti itu agar koordinasi kita tidak lepas dan tetap satu komando seperti itu. Seperti yang Pak Ali sampaikan bahwa Panglima tertinggi di Laskar ini adalah ADRT gitu. Itu kitab suci kita kan gitu, Bang Taufik ya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada seluruh pengurus Laskar Madura, khususnya yang ada di Kuburaya, bahwa sejak Pak Ali ini terpilih sebagai Ketua DPD Laskar Madura, beliau sudah punya visi dan misi. Dan kemudian beliau merekrut kita semua untuk menjadi bagian daripada pengurus. Nah, kita sebagai pengurus itu, sebagaimana mestinya, kita harus mensukseskan dan melaksanakan visi dan misi beliau seperti itu. Artinya, kita sebagai pengurus ini tidak boleh keluar dari visi misi Ketua Umum. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena Ketua Umum kita, misalkan Pak Ali, punya visi misi A, visi misi B. Nah, kita harus melaksanakan visi misi A dan visi misi B. Tidak boleh kita melaksanakan visi misi yang di luar dari Ketua Umum. Dan itu harapan saya untuk kepada pengurus Laskar Madura, kita harus melaksanakan visi dan misi Ketua Umum. Apapun visi dan misi Ketua Umum, resiko sebanyak apapun, kita harus melaksanakan itu karena kita bagian daripada pengurus DPD Laskar Madura yang dipimpin oleh beliau, dalam hal ini Bapak Ali Ashari. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan kita selama ini yang sangat aktif, yang sering didengar oleh masyarakat, selain dari kegiatan seremonial, itu ada program yang harus diteruskan oleh seluruh DPD yang ada di Kalimantan Barat ini. Apa program itu? Program itu adalah pendidikan dasar, karena itu merupakan jantung dari program kita di Laskar Madura ini, karena itu yang berkaitan dengan perekrutan keanggotaan. Karena memang saya dengan Pak Ali sering ketemu dan memang beliau fokusnya itu di perekrutan anggota. Dalam kurun waktu beberapa ke depan ini memang kita akan lebih fokus terhadap perekrutan anggota yang mungkin targetnya ribuan seperti itu. Nah, diperlukanlah di situ pendidikan dasar sebagai pintu masuk orang-orang Madura yang ingin bergabung di Laskar Madura. Jadi harapan kami itu program Diksar ini terus dilanjutkan hingga di pelosok desa perekrutannya sudah gitu. Alhamdulillah kalau di Kuburaya ini Teluk Pak Kedai saja sudah masuk. Dulu saya tak pernah tahu Teluk Pak Kedai program Diksar ini akhirnya sampai tahu gitu, dan sampai 3 kali ke sana.
Alhamdulillah kalau saya ke sana itu awalnya ndak nemu kancah, sekarang ini alhamdulillah bisa ratusan rumah mungkin menyesuaikan semua begitu. Kalau laju kaki maksudnya begitu. Ini bagian daripada barokah Laskar Madura seperti itu. Kok pada barokah lewat Laskar ini. Muhammad. Jadi pendidikan dasar itu harapan kami nanti itu dilanjutkan oleh DPD. Kemudian agenda kita hari ini rapat kerja. Rapat kerja ini sebenarnya tuntutan kita yang ada di organisasi. Karena kalau organisasi tidak ada rapat kerja berarti itu bukan organisasi gitu. Berarti yang tidak mau bekerja untuk kemaslahatan itu kan seperti itu. Artinya rapat kerja ini sudah saya sampaikan ke Pak Ali waktu itu, kita tidak usah muluk-muluk lah seperti itu. Namun rapat kerja ini memang harus ada target. Kerja yang kita lakukan nanti harus ada yang dicapai seperti itu. Meskipun hanya satu gitu. Misalkan nanti kita nyusun rapat kerja ini ada berapa poin, tapi misalkan 5 poin, tapi ketika 5 poin itu tidak tercapai berarti kita gagal itu. Tapi mungkin baca Kak Setom yang memang dari 5 poin tapi satu program kerja itu yang sukses, nah itu bagi saya sudah sukses seperti itu. Apalagi bisa semua kita sukseskan seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan tuntutan organisasi dan rapat kerja itu harus ada yang kita capai di kemudian hari gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, arahan dari kami dan saran juga dari kami bahwa saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Madura terbesar di Indonesia nomor 2 ini ada di Kalimantan Barat. Yang pertama yang terbesar orang Madura yang Indonesia Gadito, berarti Jawa Timur, itu terbesar itu pertama. Nah yang nomor 2 ini ada di Kalbar. Kalbar ini merupakan orang Madura terbesar nomor 2 di Indonesia ini. Ketika kita masuk ke dalam lagi, ternyata yang lebih besar lagi di Kalbar itu ada di Kuburaya. Artinya di Kalbar itu yang terbesar di Maduranya itu ada di Kabupaten Kuburaya. Jadi kalau saya melihat Madura di Kuburaya ini alhamdulillah sangat potensi. Dan potensi itulah harus kita manfaatkan seperti itu melalui perahu Laskar Madura ini. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin meskipun tidak begitu jelas yang saya sampaikan, tapi mungkin salah satunya pasti ada yang dipahami lah seperti itu. Dan harapan kami raker ini berjalan dengan lancar dan semuanya bisa bersuara nanti masing-masing kita itu. Kalau ada program apa yang bagus kan bisa ditampung nanti sama Pak Ali. Karena beliau ini harus kita akui bupati juga, Bang Lutfi. Siap. Itu Pak Siap. Muda yang bilang bupati Ambawang gitu. Jadi kita manfaatkan kedekatan beliau ini dengan Bapak Bupati, karena memang beliau ini memang saya akui kedekatannya dengan beliau. Jadi ketua kita dekatkan dengan Bupati, inilah batu loncatan kita untuk mensukseskan rapat kerja atau mensukseskan program yang kita susun di rapat kerja hari ini gitu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tadi agak sedikit telat karena baru dari kampus UTS Bang. Karena memang saya mohon doanya juga sekarang ini dengan Sekjen DPP itu sedang melanjutkan studi di Magister Hukum di Untan seperti itu. Dan hari ini memang udah 3 bulan saya kuliah dan ini udah masuk ke UTS ujian tengah semester ini. Jadi agak sedikit kemana-mana udah harus bawa tas dan laptop karena tugasnya di sini semua gitu. Meskipun kuliahnya daring. Jadi saya mohon doa kawan-kawan semuanya semoga kita semua di Laskar ini bisa terus memberikan kemaslahatan. Amin. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kata maupun tingkah laku yang kurang sopan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Umum DPP Kalimantan Barat Guntur Perdana. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian
dari raker atau kita isi dulu diurut dari surat keputusan